Apa ya, nggak yang pakai perasaan, nggak yang ngelihat strata, nggak yang ngelihat Siapa status sosial, bilang? bakal menyeleksi. Oke, orang ini kayaknya bisa nih jadi teman. Bisa, Kayak bisa. gitu. Pertemananku iku Mm-mm. menerimaku, aku yang kayak gitu. Hai, selamat datang di podcast Curian. Apa sih Mbak Run? Namanya Aksano and Friend, ngos-ngosan, podcast curian. Ini baru mulai loh ini. Soalnya kan saya mau mencuri podcast kamu kan. Gitu. Kalau aku mencuri hatimu sih. Selamat datang, selamat menikmati. Ini adalah cumi hitam. Mm-mm. Yang di mana? Apa? Ya namanya juga. Ini lagi di rumahnya Mbak Runi. Hai, Ya, di Menganti Empire. Menganti Empire. Dan ini memang sengaja saya kesini tuh selalu nodong sih. Ini ada cumi, apa namanya ya? Cumi hitam pedes. Cumi hitam pedas. Wow. Jadi yang kali ini ngos-ngosannya berbeda karena bukan ke ngos-ngosan tapi apa ya? Temanya adalah Friends with Benefit. Lagi Karena marak kan? marak ya. Iya. Apalagi saya sih juga kalau berteman tuh harus yang bisa ngasih makan gini. Lebih tepatnya Anda itu ini oportunis. Gak tau kenapa makanannya Baron itu enak semuanya, nggak ada yang nggak enak. Iya nggak bayar. Oke, sambil makan ya. Anyway, ngos-ngosan kali ini ya di episode yang keempat ya. Memang kita lagi ngomongin soal pertemanan dan kita tuh sudah berteman berapa lama ya Mbak? Dari JJ 2013. Iya, 2013. Aku masuk JJ itu kan sekitaran 2012. Terus kamu kan anak baru 2013 kalau nggak salah ya. Medio itu iya nggak sih? Tahun pertama kita ke Thailand? Kalau tahun yang ke Thailand itu kayaknya 2014. Nah, sebelum kok. Oh ya udah 2013 berarti ya kan. Waktu kamu masih ganteng banget. Sekarang waktu itu. emang enggak. Super ganteng sekarang. Tapi bukan hanya pertemanan itu yang aku bakal bahas kali ini. Tapi kan Baron ini kan salah satu senior aku juga ya. Tua dong. Nah, nggak enak kan udah dikasih makan masa masih bilang tua gitu loh. Untuk sadar diri. Nah, jadinya pasti Mbak Runi juga mengalami banyak sekali fase dan pergantian teman setiap fasenya gitu kan, atau mungkin ada yang people Come and go. people come and go gitu kan. Gitu nggak sih Mbak Runi? In, out, ya kan. Keluar, masuk. Pertemanan itu ada memang yang datang dan pergi, tapi tidak banyak orang ketahui. Temanku tuh sebenarnya itu aja. Bahkan dari dulu. Dari dulu. Memang kamu yang nggak suka berteman dengan banyak orang atau ya memang cocoknya cuma orang-orang itu aja? Apa ya? Kalau boleh dibilang itu aku nggak pedean pada dasarnya orangnya. Masa sih? Iya. Jadi bertemu dengan banyak orang itu kan butuh percaya diri yang cukup kan. Aku kalau tidak dalam rangka bekerja tidak cukup pede sebenarnya. Jadi aku pede itu hanya untuk kebutuhan panggung karena dapat uang. Tapi in real life nggak seberapa pede. Itulah sebabnya kenapa temenku ya itu aja. Jadi kalau kamu tahu kan temen-temenku MC itu lah Eci, Devi, udah gitu. Tambahan lagi Ziza aja juga baru-baru aja lah masuk. Nggak baru banget sih, tapi lebih awal si Devi sama si Eci gitu. Tapi sebenarnya apa yang membuat Mbak Runi tidak percaya diri? Padahal sebenarnya kan kalau berteman itu kan apa ya, nggak yang pakai perasaan, nggak yang ngelihat strata, nggak yang ngelihat status sosial. Nggak, maksudnya
Kitanya kan kalau mau berteman kan bisa sama siapa aja kan. Betul. Tapi mungkin ya teman-temanku yang ini kita ngomongin yang benar-benar circle kan. Kalau sekedar cuman kenal, hai banyak. Tapi kalau benar-benar teman kita bisa ngobrol kayak gini itu kan nggak banyak. Kenapa dibilang nggak pede? Sempet di awal-awal itu untuk masuk berteman dengan mereka itu nggak notot aku nih, ngerti nggak sih? Bahasa Jawa nih ngono Pak. Jadi apa ini? Either mereka status yang sosial atau banyak hal, either mereka yang mungkin cantiknya di atas aku, jadinya aku ngejarnya terlalu kenceng sehingga aku merasa tertinggal, bisa jadi seperti itu, atau status sosial. Terlalu kompleks dan aku sendiri pun juga nggak bisa ngejelasin kenapa teman-temanku itu aja. Mungkin aku juga milihnya berteman di zona nyaman ya. Oke. Berteman di zona nyaman berarti maksudnya itu ya udah kalau nyaman sama itu aja udah gitu. Nah, tingkat kenyamanan itu dinilai dari apa nih? Apakah yang harus nyambung ataukah yang bisa dapetin Bisa diutangin. benefit? Itu salah satu yang memang wajib ya kayaknya kalau berteman ya. Kalau nggak bisa diutangi mending nggak usah temenan. Iya. Apa ya Toya ya? Apa nyamannya lu gimana? Ini pertanyaan sulit ya. Boleh dibilang setelah aku mikir nih dalam waktu yang singkat, aku nih kayaknya orangnya dominan. Oke. Aku akan berteman dengan seseorang yang Beta. Kamu kan alpha. Iya. Beta. Jadi yang apa ya? Aku tetap ada di atasnya gitu. In a good way maksudnya ya, bukan yang aku harus tetap berada di atas gimana caranya, nggak gitu. Jadi kan aku gimana ya? Apa karena kamu kayak ini loh, anak tunggal itu kan dia kayak yang emang super power gitu kan. Nah, rata-rata juga teman-temanku yang sampai sekarang ini yang seumuran bisa dihitung sama jari. Justru lebih banyaknya sama yang di bawahku umurnya. Gitu. Karena lebih sok ngajeni. Bukan, gak ngajanin juga sih. Arek-arek yo kalau ngajen-ngajenin nang aku ya apa terusan. Lebih ke sing mau mendengarkan atau gimana? iya, mau mendengarkan, iya, terus mari ngono. Aku kan seneng ya menasehati orang, bukan menasehati, apa sih? Ojo ngene loh, ngasih masukan. Kadang hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa diterima oleh seseorang yang usianya di atas kita. Akunya pun juga kan katanya ngekei nasehat yo, kok sawangannya yo Pak, ngono. Sadar diri usia gitu. Betul, kan. tapi ya kalau ngomongin tentang teman-temanku balik lagi, teman-temanku yang usianya di atasku juga ada. Tapi ya sebatas aku kenal dia kenal aku, chat-chatan biasa aja, nggak yang terlalu terus aku benar-benar bisa cerita banget sama dia gitu. Tapi ada sih satu orang, dia itu temenku dari zaman aku pertama kali nge-MC 2014 sampai sekarang. Dia usianya di atasku, banyak hal yang kalau cocoknya sama dia itu karena dia itu tidak menghakimi. Sebenarnya kalau aku tangkap poinnya sih, Mbak Run itu bisa berteman dengan orang yang bisa menerimamu mungkin ya. Karena karena kamu alpha tadi, sehingga banyak orang yang juga akhirnya kesusahan untuk menerima. Gitu nggak sih? Ketika ada orang yang mau menerimamu dengan tadi hal-hal yang kamu ceritain tadi, kamu bakal menyeleksi. Oke, orang ini kayaknya bisa nih jadi teman. Bisa. Mungkin ya secara tidak disadari ya, kayak gitu. Iya kan? Kayak aku kan orangnya kan neriman banget toh. Mesti aku buat ilok segala macam ya tak terima. Iya, soalnya tak keimangan. Iya toh. Tapi aku paling suka sama Mbak Run itu memang keceplas-ceplosannya itu. Iya. Salah satu orang yang menurutku mungkin caramu itu kan memang tidak semua orang bisa nerima ya. Dalam arti kondisinya itu tas. Gak peduli orang ini lagi moodnya lagi baik atau enggak, lagi apa, tapi kamu jujur gitu langsung ngomongin bahwa itu kamu sampaikan langsung. Nah, gak semua orang bisa nerima kayak gitu. Sedangkan aku orangnya suka digituin karena buat aku ya
aku butuh orang jujur kayak gitu. Tapi, suka juga orang jujur. Seiring berjalannya usia, hal-hal kayak gitu tuh sekarang aku lakukan hanya untuk bener-bener circleku aja. Karena ya menyadari ya, dulu nek masih muda, saya enom Mbak, ngomong tang-tangnya gak mikir ya toh. Kang ngurus kan ati Mbak, kang ngurus ya toh. Seiring berjalannya usia, seiring mengerti tentang bahwa gak iso kan kayak ngono. Bahwa uang iki ono up and down perasaannya, gak ngerti ta mari tukaran ambek bojone ya toh. Angger mbok ceplas saya ya. Karena aku juga akhirnya Apa yang buat kamu ke-trigger untuk sadar hal itu, Mbak? sosmed. Sosmed. Jadi, oh ternyata Twitter. Kalau Instagram kan lebih ke gambar kan ya, nggak banyak kalimat dan segala macam. Twitter itu kan ada, aku ngebaca threadnya orang, bagaimana dia diperlakukan oleh orang sepertiku. Oh ternyata kok gini yo rasanya. Kok kamu bisa ngomong orang seperti itu? Berarti kamu juga sadar bahwa itu yang mbak lakuin itu memang maksudnya gini, kamu ngelakuin itu tuh memang sadar gitu kan, bukan keceplosan atau apa? Iya, nek dia gak sadar, Pak. Oh. Yo kan nek kalau kita ngomong sama orang emang itu sadar. Maksudnya gini kan, ya udah ngomong aja gitu kan. Tapi setelah aku makin kesini, makin banyak ngebaca threadnya orang, oh ternyata, yo kayak, hey, nggak semua orang ya bisa menerima nasihatmu, misal kayak gitu. Thread, mulai lah ngono anak thread ngono ya, tak waca mbek aku. Iya oke, mungkin orang ini adalah dulu, posisinya seperti korbanku. Aku mungkin menyebutnya korban karena kan yo aku nggak ngerti sih. Biar niku aku nek nggak seneng ambek uang, ya wes iso lah aku kadang-kadang ku ngomong sakarepku dhewe nang ngarepe publik, nang ngarepe uang gitu. Dan itu nggak boleh sebenarnya ya kan. Nggak bener tuh perlakuan kayak gitu. Sebenarnya kalau kamu nggak suka sama orang, akhirnya nih pelajaran yang aku ambil, kalau kamu nggak suka sama orang, nggak usah terus mari ngono permalukan dia di depan umum, gibahin aja di belakang. Lebih terhormat ya. Ya kan, lebih halus. Nah, setidaknya kan dia gak isin ngerti konco-koncone ya. Tapi dulu memang baru itu separah itu tak perasaan. Kayaknya sih aku selama aku berteman ya kayaknya belum pernah sih dapat hal-hal yang baru dibilang mempermalukan aku di depan umum itu kayaknya masih belum sih. Nggak tahu ya, aku nggak tahu orang itu ngerasa dipermalukan apa enggak. Tapi kan aku akhirnya introspeksi dengan membaca yang kayak gitu. Oh, dia aku ngelakuin kayak gini ya gitu. Kok iso yo sampai ternyata. Sampai datang ke kantornya nagih-nagih gitu bukan? Enggak sih, ngono lho. Kasih. Iya, maksudnya sampai kepikiran ngono kan. Iya, iku nek kebaca. Cek dibahas ae. Aduh. Oke. Balik ke belakang Mbak Aureli. Tapi sebenarnya kan apa ya? Kadang-kadang kamu pun terbentuknya juga bukan karena tiba-tiba pengen ngelakuin itu kan. Pasti dulu pun ada suatu hal yang bikin kamu akhirnya ngelakuin hal itu. Karena pertemananku iku menerimaku aku yang kayak gitu. Menerima seorang Runi yang ceplas-ceplos carimu ya tau. Menerima seorang Runi sing nek gak seneng ngomong ae langsung gitu nang ngarepe wong. Tapi jauh lagi. Jauh sebelum itu lagi. Maksudnya ketika kamu ngelakuin ceplas-ceplos itu, kadang-kadang ya aku juga, ini pendapat aku pribadi, maksudnya orang yang kebanyakan ceplos-ceplos itu karena sadar diri bahwa dia takut untuk diceplosin orang duluan. Loh nek aku kan nek diceplosi wong tak ceplos balik. Eling gak iki ya, hal yang paling gampang daripada kita ngibahin orang. Eling gak pas waktu apa ben nang Thailand, kamu datang dengan rambutmu sing baru, warna biru apa hijau apa jingga itu, aku kan tidak berhenti ya kan. Rambut terak, ngene gitu. Nah itu kan belakangku nih menerima aku yang ceplos-ceplos kayak gitu. Coba mungkin belakangku itu lapo sih Run? Jarnota. Iya. Mungkin aku tidak akan melakukan itu. Oke. Itu. Tapi kan sebenarnya juga pernah pastikan dapetin hal ini. Sehingga makanya kenapa bilang juga tidak bisa berteman dengan semuanya. Karena kan tidak yang ada yang, maksudnya jarang yang menerima.
kalau yang diperlakukan adalah orang lain, mungkin orang lain ya udah ngapain, kan bukan urusan dia toh. Tapi kalau korbannya itu dia sendiri, mereka sendiri, atau orang yang pengen kamu tadi bilang jadi temenmu, buktinya nggak semuanya kan? Iya, balik lagi itu mbok apa kok moro-moro kayak jalan aja gitu loh toy. Wong nek katene angger nyeplos nang wong mosok mikir sih. Iya kan? Iya sih. Tapi memang benar-benar kamu tuh kalau dulu nih, memang kalau ngomong nggak pernah dipikir gitu. Ya mikir lah, kendong ya. Aduh aku sampai takuan. Oleh ngobe tadi. Kelasnya nggak ono tapi. Anang tak cukup aneh. Gak usah wis koronces. Tapi dari dulu pun kan, baru ini nggak pernah kayak gitu ya. Maksudnya, memang dari kecil pun itu sudah ceplos-ceplos. Ingat nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Lebih ke nek dari kecil itu aku mikirnya dari TK ngono loh. Ya nggak apa-apa, mungkin kayak kan makanya aku bilang kan jauh ke belakang itu enggak. apakah ada sesuatu hal SMA yang akhirnya kali ya? bikin kamu itu SMA. kan kamu kan tadi bilang nih karena kamu tidak percaya diri, ya kan? SMA ku untuk pertama kalinya aku punya geng-gengan. Terus mari ngono di kelas 1 SMA ku geng-genganku arek-arek pinter kabeh, arek-arek ayu kabeh gitu. Terus beredar rumor ketika naik kelas 2 aku di kick out. Mungkin secara tidak sadar itu jadi triggerku kali ya, mencari orang yang akhirnya ojo sampai arek iku luwih pinter toko aku, ojo sampai ya itu tadi secara tidak sadar balik lagi itu apa? Proses. Iya kan? Terus di kelas 2 akhirnya aku jadi anak yang berontak karena tidak terima, karena di kick out dari pertemanan yang waktu itu udah zona nyaman banget nih. Tapi cocok aku banget gitu. aku ditendang karena aku tidak pinter, kurang cantik, terus kurang famous mungkin. Akhirnya ya udah di kick out dan akhirnya aku bikin circle sendiri yang berhasil menjadikanku seorang famous in a bad way tapi baik. Maksudnya kenapa itu? Ngeblek aku. Jadi SMA tuh ya terkenalnya adalah Runi sing cuawa, cerewet, kakek ngomong, bla bla bla. Itu baru di geng yang baru maksudnya? Di geng yang baru, di geng yang baru, di geng yang baru. Yang di geng yang lama di enggak? kelas 2. Di geng yang lama sebenarnya iya, tapi mereka kan lumayan ngerem nih. Aku behave akhirnya kan yang di geng pertama karena mereka orang-orang pintar dan segala macamnya. Di geng yang kedua karena ketemu yang pas, ngeklop kawin, tati wis. Itu akhirnya bermulanya di situ. Bermulanya di situ. Sehingga itu yang akhirnya kamu jadikan sebagai aku nyaman nih dengan pribadi yang seperti ini. Gitu. Balik lagi ya, kepribadian kayak gitu itu nggak bisa secara 100% kita sadar ngejalaninnya. Ya udah kayak ngalir aja, udah gitu. Oke. Nah, sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak sama temen yang segeng tadi? Oh masih, cok salah, wingi mari tukaran. Loh, masih. maksudnya masih berteman berarti? Masih berteman. Jadi kan beberapa waktu yang lalu aku masih menjadi Runi yang sama. Yang dikenal zaman SMA cuman lebih nggak sefrontal dulu lah ya. Seingatku dulu pernah masuk grup SMA, terus zamannya pilpres rame politik bla 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 gitu. Apa sih gitu, akhirnya aku left grup tapi ngomel dulu karena ada sesuatu hal yang apa sih gitu, udah ya kan. Terus beberapa bulan yang lalu itu sempat di invite untuk masuk ke grup SMA tapi kelas 1. Aku juga nggak terlalu banyak ngomong karena realize bahwa mungkin sekarang kan dunianya kita beda nih ya kan. Nggak bisa nih kita nyamain dunia dulu zaman SMA sama sekarang. Tapi dulu di SMA tuh sudah kelihatan nggak sih pengen terjun ke sekarang ini yang MC, radio? Nggak kepikiran. Oh dulu belum ya? Nggak kepikiran tapi dulu udah ngejalanin. Tapi maksudnya aku nggak kepikiran itu akan menjadi pekerjaan profesional. Ya secara langsung menep ya kan, nang meduro. No event apa ya kan, nggak mikir sampai ke situnya. Ya kan Tanduk Majeng tak apa sih? Tanduk Majeng itu lagu. Apa sih yang
Ini loh balapan sapi. Sarapan sapi mungkin ya.